Al-Quran yang kita baca hari ini hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi, dari alam qadim. Di balik Quran yang mushaf ada Quran qadim, kitab ruhani, kitab cahaya yang terpelihara dan abadi di Lauh Mahfuz, yang bukan sekedar bacaan, tapi denyut kesadaran semesta. Namun, apapun ketika turun di alam materi ini, semua akan terikat hukum ruang dan waktu. Akan selalu ada tanggal lahir dan tanggal berakhir. Sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud, pada satu malam Al-Quran akan diangkat, maka tidak tersisa satu ayat pun di dalam mushaf, dan tidak pula di dalam hati seseorang, melainkan ia akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengambut channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat qadim, yakni sebuah praktek memperjalankan ruh di alam qadim yang tergabung dalam majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Bahasan kali ini tentang hilangnya Quran qadim dari dunia ini. Tidaklah mungkin Tuhan berkata-kata langsung dari alam Maha Qadim dengan manusia di alam dunia yang relatif ini. Sebagaimana Quran surat Asy-Syura 51, kecuali melalui 3 hal, yaitu pewahyuan di balik hijab dan utusannya. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan ultrastruktur rohani yang kita kenal dengan tali wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtahu ilaihil wasilah. Bahwa kita disuruh untuk mencari atau menemukan tali wasilah, yaitu sebuah tali kebersambungan antara manusia dengan Tuhannya melalui ruhani Rasul. Bahwa semesta ini sifatnya gradatif dan dimensional. Pada dimensi tertinggi ini adalah dimensi ketuhanan yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Kemudian untuk dapat bersambung dengan manusia, ada alam di bawahnya, yaitu alam qadim, dan ada wakil Tuhan di situ, namanya Rasulullah atau ruhani Rasul. Fungsinya sebagai adaptor dimensional, mempersambungkan jembatan antara Tuhan dengan manusia. Dan di alam dunia ini selalu ada penerimanya, selalu ada transmiternya, namanya Nabi. Namun setelah nubuah berakhir, ada hamba-hamba yang disucikan, yang memfungsikan nubuah ini. Dan oleh karenanya, umat cukup menginduksi sang transmitter ini untuk bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang Al-Quran yang sesungguhnya adalah kalam Allah. Bahwa Al-Quran di alam ketuhanan ini namanya kalam Allah. Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bahasa, tidak ada coding, tidak ada partikel. Karena semua tentang Tuhan di alam ini adalah laisa kamitslihi syai'un. Oleh karenanya Allah menurunkan derajatnya ke alam qadim, ke alam mutlak. Kalau di sini di alam ketuhanan maha mutlak turun menjadi alam mutlak. Kalau di sini sifatnya maha qadim turun menjadi qadim. Qadim adalah sesuatu yang baku, yang kekal dan permanen. Demikian halnya kalamullah
di alam qadim ini namanya kalam qadim, bentuknya nur, ruh atau cahaya. Kemudian ada hamba yang disucikan rohaninya, yang bisa mengakses ini, yang bisa menyentuh ini, yang bisa mendownloadnya. Dan Nabi Muhammad ketika mendownload di alam dunia ini menjadi Quran Mushaf yang bisa kita baca, kita tulis, kita dengar. Pemirsa, pada kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana Qadim Flow System atau aliran ruhani dari kalam Qadim yang ada di Lauh Mahfuz ke alam dunia ini seperti apa. Karena kan ini beda alam. Bahwa kalam Qadim ini disebut juga sebagai Quran Qadim yang sifatnya baku, mutlak, dan permanen. Jadi tidak pernah berubah. Dan bahasanya adalah bahasa ruh atau bahasa cahaya, atau dalam fisikanya bisa disebut sebagai partikel, bisa juga coding atau blueprintnya. Jadi sifatnya non-mekanis, sehingga tidak terikat oleh ruang, waktu, dan materi. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi di sini tidak ada kata-kata ikro bismi rabbik, itu tidak ada. Karena itu bahasa orang dunia, bahasa suku Quraisy. Di sini tidak ada kata-kata, bunyi pun tidak ada. Karena ini ruh, cahaya, atau partikel. Kemudian setelah ada di alam dunia, Quran disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Kemudian umatnya merespon. Kalau saya mencoba mengklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama oleh ahli bahasa, yaitu melalui ilmunya nahwu, sorof, balaghah, ini terkait dengan ilmu bahasa. Maka responnya bisa ditulis, kemudian dibuat hukum bacaannya, makna dari bahasa itu sendiri, yang kita mengenal ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan seterusnya. Kemudian oleh ahli seniman, Quran kemudian dibuat kaligrafi, dibuat bacaan yang indah-indah, yang kita kenal dengan qiraah itu. Kemudian oleh para ilmuwan, para filsuf, dari Al-Quran itu melahirkan aliran-aliran akidah, kemudian tafsir, dan menghasilkan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu di abad 7 banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam yang menghasilkan produk-produk teknologi yang tinggi di saat itu. Yang salah satu contohnya ya seperti Ibnu Sina. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa aslinya ini bentuknya ruh, bentuknya qadim, kemudian turun ke dunia menjadi bahasa mekanis yang bisa dilihat, didengar oleh panca indera kita, bisa dibaca oleh pembaca virtual kita, dipahami oleh akal rasional kita. Inilah yang awal mula terjadinya distorsi. Ketika turunan pertama kemudian mewujud menjadi buku-buku, kitab-kitab, benda, visualisasi. Walaupun buku-buku ini tentang agama, tentang tafsir, tentang ilmu-ilmu agama, tentang teknik membaca, dan sebagainya, ini pada hakikatnya telah hilang ruhnya karena mengikuti kausalitas materi. Ruh itu tempatnya di alam qadim. Dia hanya kompatibel dengan kesadaran ruhani, tidak kompatibel dengan kesadaran akal rasional. Sehingga ketika Quran yang mushaf ini dieksplorasi dengan wilayah akal, maka hakikatnya telah hilang ruhnya. Ini. Dan saat ini apakah kondisi itu sudah terjadi? Dipastikan terjadi. Selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa kenapa dahulu Islam menguasai dunia.
Hal ini termanifestasikan dari karya-karyanya, baik di bidang bahasa, di bidang seniman, atau di bidang ilmu pengetahuan. Tetapi kelirunya adalah manusia zaman sekarang itu yang dieksplorasi adalah yang sudah sifatnya duniawi. Padahal semestinya manusia tetap mengambil dari kodimnya. Jadi sederhananya begini, misalnya ada seorang ilmuwan, dia secara ruhaninya bisa membaca kalam kodim, kemudian dengan kapasitasnya dia, dengan algoritma dalam dirinya yang berkelindan dengan curahan kalam kodim, maka dia akan menghasilkan sesuatu ilmu dan teknologi dalam bimbingan Tuhan. Misalnya seorang ahli bahasa, ketika kesadarannya berada dalam kesadaran ruhani, dia bisa mengakses kalam kodim. Pada saat dia berkreasi di dunia ini dalam bidangnya, maka kemampuan dia dengan bimbingan Tuhan sangat memungkinkan menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam bimbingannya. Demikian juga seniman, yang pada intinya kita itu bukan menyalahkan ahli bahasa, seniman, ilmuwan, dan filsuf. Yang menjadi kurang pas adalah ketika manusia zaman sekarang itu sibuk dan fokus di area sini, sehingga melupakan kalam kodimnya, melupakan bahwa Quran Mushaf ini aslinya adalah kalam kodim, bukan huruf-huruf yang tercetak itu. Oleh karenanya juga kepada yang sering mempertanyakan kesanatan ilmu dari Mbah Mun, ya Mbah Mun nggak perlu sanad. Mbah Mun dan jamaahnya sekarang sedang intensif untuk mengeksplorasi Quran dari kalam kodim, untuk diturunkan di alam dunia ini melalui eksplorasi potensi, frekuensi, dan gelombang. Potensi adalah kekuatan rohani kita yang telah naik dimensi pada kesadaran di atas sadar atau kesadaran rohani. Frekuensi adalah kita mengenali frekuensi Rasul, gelombang semesta. Kemudian gelombang adalah bagaimana kita berwajah itu visabilis agar kesadaran kita saling bervibrasi dan beresonansi dengan rohani Rasul, sehingga kita terbimbing ke dalam kalam kodim, yang pada intinya ketika diri kita berada dalam kesadaran kalam kodim yang tersambung dalam sistem taliwasilah ini, sehingga sesuatu yang dihasilkan dari kita berdasarkan algoritma kita, sesuatu yang terbimbing dari Allah, karena dicurahi kalam kodim, rohani kita tersambung di frekuensi ini. Ketika dia seorang petani yang dalam keterbimbingan Tuhan. Ketika dia seorang pedagang yang dalam keterbimbingan oleh Tuhan. Dia seorang engineer yang dalam keterbimbingan oleh Tuhan. Itulah kami dari Tarekat Kodim atau Tarekat Arwah yang tergabung dalam majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ini yang sedang kita kembangkan, bukan malah ditanyain sanadnya. Justru sanad ini bermain di area ini yang telah kehilangan ruhnya. Oleh karenanya, salah satu tujuan utama kami adalah mengembalikan Quran sebagaimana mestinya, sesuatu yang mulia yang berasal dari alam rohani kita kembalikan, kemudian kita sampaikan kepada umat bagaimana cara mendownloadnya. Itulah sebagaimana Quran surat Al-Baqarah 151. Jadi inilah metodologinya sebagaimana Quran surat Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum
sebagaimana kami pun mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu. Inilah di sini karena Nabi telah berakhir, Nabi telah khatam, posisi inilah yang dilanjutkan oleh pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Dia bisa seorang guru mursyid yang waris, yang kamil-mukamil, yang tugasnya adalah membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Jadi pasti yang dibacakan adalah ayat-ayat qadim, kan yang merintah Allah melalui Rasulnya. Ini semuanya entitas qadim, jadi kalamnya pun kalam qadim. Kemudian menyucikan kamu, ini dilakukan tazkiyatun nafs, kemudian mengajarkan kepadamu kitab. Artinya kitab qadim, kita diperjalankan dalam kitab tersebut, dan hikmah dan added value atau nilai tambah dari perjalanan ini, kita dicurahi nikmah serta mengejarkan kepada kamu apa yang belum diketahui. Inilah hasil akhirnya adalah mendapatkan pengetahuan. Jadi begitu metodologi dalam Islam, bukan kita belajar pinter-pinteran dulu, lancar-lancaran dulu, banyak dalilnya dulu, tapi belum tazkiyatun nafs. Inilah distorsi beragama saat ini yang terjadi. Demikian. Hampir datang kepada manusia suatu zaman ketika Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal lafaz dan hurufnya, dan masjid-masjid mereka megah tetapi jauh dari hidayah. Ulama-ulama mereka jahat, dari mereka keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu kembali. Hadis riwayat Baihaqi. Sudah saatnya kita sadar, bahkan mesti naik ke dimensi atas sadar, mengikuti cara dan metode Rasul membaca Al-Quran dari sebuah tempat yang terpelihara, yang hanya disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.